Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semuanya? Ya, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita mau membahas tentang perbedaan umroh backpacker sama umroh reguler. Nah, mungkin teman-teman sering dengar tuh ya, umroh reguler ya, umroh yang mungkin biasanya kan 9 hari, 10 hari, 12 hari atau 15 hari, ada juga yang kalau Ramadan itu biasanya 18 hari, 28 hari. Nah, ini sekarang ada umroh backpacker. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya ya? Nah, sekarang kita mau bahas lebih detail perbedaannya apa backpacker sama reguler. Nanti sekali teman-teman bisa milih nih. Oh, saya kayaknya cocok di backpacker nih gitu kan. Ah, pengen deh backpacker atau kayaknya saya reguler aja deh gitu kan. Nah, yang pertama dari segi fasilitas teman-teman. Nah, fasilitas tentu yang namanya backpacker kita udah tahu ya nama istilah dari backpacker itu ya. Jadi backpacker ini teman-teman yang pertama itu biasanya tanpa perlengkapan. Ada juga yang dengan perlengkapan tapi seadanya. Misalnya kopernya yang seragam aja. Atau misalnya sepakat semua jamaah dalam satu bus pakai koper, beli koper sendiri atau pakai koper bawa punya sendiri, kita seragam warnanya seperti itu. Nah, dari segi fasilitas perlengkapan. Terus yang kedua, kamar yang dekat ke mana saat kita di Masjidil Haram di Madinah itu agak jauh sama rame-rame gitu, backpacker gitu kan, rame-rame karena fokusnya emang tujuannya untuk ibadah, memang bukan untuk pelayanan atau fasilitas. Jadi misalnya bisa sekamar bertujuh, berlapan, bahkan ada yang berdua-puluh gitu umroh backpacker. Nah, untuk pesawat itu kita biasa gitu ya, dengan Lion backpacker juga nggak pernah, jarang sih kita umroh backpacker dengan kapal gitu kan, nggak ya, maksudnya tetap pakai dengan pesawat Lion atau Etihad atau misalnya Sri Lanka, itu sering juga tuh Sri Lanka atau Oman gitu ya, yang transit gitu ya. Nah, seperti itu supaya harganya lebih di bawah seperti itu. Nah, terus untuk harganya teman-teman tuh harganya pasti ya, namanya backpacker lebih murah ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat range di bulan Ramadan itu biasanya sekarang ya, untuk yang reguler itu dengan hotel yang bintang 4 itu mulai 30 juta ke atas gitu ya, 18 hari. Nah, kalau sekarang backpacker dengan Ramadan itu di bulan Ramadan tuh bisa di bawah 30 juta, mungkin 25 juta, 26 juta. Tapi itulah teman-teman, sebenarnya intinya di fasilitas sih, di fasilitas, tapi memang sebaiknya tuh yang backpacker itu emang benar-benar yang udah siap, terus fisiknya juga yang terjaga fisiknya, karena di sana itu lumayan ya, cuacanya kan beda, cuacanya panas ya kan, terus jauh perjalanan dari penginapan ke Masjidil Haram gitu kan, terus makanan juga, tapi tetap biasanya backpacker tuh dengan makan gitu ya, ada juga yang dengan tanpa makan, jadi benar-benar ya itulah karena bulan puasa gitu kan. Jadi di sana benar-benar niatnya full iktikaf seperti itu. Nah, di sana tuh kan rame. Jadi kalau misalnya mau istirahat, kalau misalnya dengan reguler ya kan, itu bisa istirahat dulu ke hotel gitu kan. Nah, kalau misalnya backpacker ini ya fisiknya harus terjaga. Nah, biasanya tuh yang dengan backpacker ini kalau di iktikaf itu nginep misalnya habis tarawih ya. Tarawih itu kan sampai jam 3 di sana. Sampai jam 3 sholat subuh tuh langsung pulang dulu. Habis sholat subuh baru pulang ke hotel. Pulang ke hotel istirahat kurang lebih 3-4 jam, baru pergi lagi seperti itu. Atau juga ada juga yang benar-benar full di Masjidil Haram itu juga ada. Nah, seperti itu. Nah, untuk backpacker ini juga ya teman-teman, biasanya tuh ada yang dengan handling dan tidak dengan handling. Maksudnya fasilitas dari travelnya itu dengan handling atau tidak dengan handling. Maksudnya teman-teman nanti kopernya itu nggak ada yang handling, jadi kopernya emang kita sendiri yang ngangkut, kita sendiri yang ngambil seperti itu. Buat anak-anak muda sebenarnya cocok ya backpacker ya, yang tenaganya masih kuat seperti itu ya. Tapi kalau disarankan kalau udah misalnya udah berumur atau misalnya udah 40-50 ke atas, sebaiknya kalau bisa disarankan kalau ada uang dan yang cukup yang reguler aja seperti itu. Takutnya malah nanti di sana malah sakit-sakitan atau malah misalnya di sana nggak maksimal ibadahnya. Karena kan di sana kita ibadah ya, fokus kita ibadah, tenaga kita juga harus maksimal gitu kan. Jangan sampai
tenaga kita habis di perjalanan bolak-balik seperti itu ya, benar-benar fokus kita untuk ibadah seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Kalau misalnya teman-teman kalau ada saran atau ada pendapat lain tentang backpacker sama reguler, bisa komen di komentar ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.